Shalom jemaat Tuhan dimanapun saudara berada. Malam hari ini kita kembali berjumpa dalam acara doa pencurahan Roh Kudus. Setiap kita pasti membutuhkan Roh Kudus sebagai penolong di dalam kehidupan kita. Malam hari ini saya mengajak setiap kita untuk mempersiapkan seluruh roh, jiwa dan tubuh kita. Bersama-sama kita akan memuji dan menyembah Tuhan. Kita mohon supaya Roh Kudus-Nya dicurahkan dalam setiap kehidupan kita. Mari sama-sama kita tundukkan kepala kita sejenak. Kita akan awali acara pada malam hari ini dengan doa. Sungguh Tuhan, kami sangat membutuhkan Engkau. Roh Kudus-Mu dalam hidup kami, sebagai penolong, sebagai penghibur, sehingga benar-benar kami boleh berjalan di dalam setiap langkah-langkah hidup kami, seturut dengan kehendak-Mu. Saat ini kami menyerahkan acara doa pencurahan Roh Kudus ke dalam tangan-Mu. Mari ya Roh Kudus, kami menyerahkan setiap kehidupan seluruh jemaat Tuhan yang ada di rumah mereka masing-masing. Kami tahu bahwa kuasa-Mu sungguh tak terbatas. Engkau sanggup menyatakan kuasa-Mu saat ini juga dan dicurahkan dalam setiap kehidupan jemaat Tuhan dimanapun mereka berada. Setiap mereka yang rindu, Engkau akan penuhi, Engkau akan curahkan Roh-Mu atas setiap kami ya Bapa. Di dalam nama Tuhan Yesus, kami awali ibadah doa pencurahan Roh Kudus pada malam hari ini. Haleluya. Mari jemaat Tuhan, kita akan siapkan hati kita lebih lagi. Kita akan memuji dan menyembah Tuhan dengan sungguh-sungguh. Haleluya. Roh Kudus, Kau hadir di sini. Roh Kudus, ku mengasihi-Mu. Kau lembut, Kau manis, Kaulah penghiburku, penolongku, diutus Bapa-Ku. Roh Kudus, Kau hadir di sini. Roh Kudus, ku mengasihi-Mu. Kau lembut, Kau manis, Kaulah penghiburku, penolongku, diutus Bapa-Ku. Ku buka hati untuk Roh-Mu Tuhan. Ku buka hati menyembah-Mu Yesus. Jamahlah kami, penuhi kami dengan kuasa Allah Maha Tinggi. Mari bersama-sama katakan. Roh Kudus, Kau hadir di sini. Roh Kudus, ku mengasihi-Mu. Kau lembut, Kau manis, Kaulah penghiburku, penolongku, diutus Bapa-Ku. Ku buka hati untuk Roh-Mu Tuhan. Ku buka hati menyembah-Mu Yesus. Jamahlah kami, penuhi kami dengan kuasa Allah Maha Tinggi.
Jamalah setiap kami. Roh Kudus, Kau hadir di sini. Amin. Roh Kudus, ku mengasihimu. Kau lembut, Kau manis, Kaulah penghiburku, penolongku, diutus Bapakku. Ku buka hati untuk Roh-Mu Tuhan. Ku buka hati menyembah-Mu Yesus. Jamalah kami, penuhi kami dengan kuasa Allah Maha Tinggi. Ku buka hati untuk Roh-Mu Tuhan. Ku buka hati menyembah-Mu Yesus. Jamalah kami, penuhi kami dengan kuasa Allah Maha. Mari bersama-sama sekali lagi katakan, ku buka hati untuk Roh-Mu Tuhan. Haleluya. Ku buka hati menyembah-Mu Yesus. Jamalah kami, penuhi kami dengan kuasa Allah Maha Tinggi. Jamalah kami, jamalah kami, penuhi kami dengan kuasa Allah Maha Tinggi. Jamalah kami, jamalah kami, penuhi kami dengan kuasa Allah Maha Tinggi. Oh, jamalah kami, penuhi kami, ya Roh Kudus. Oh, kami perlu Engkau. Haleluya. Jamah hati kami, jamalah hidup kami. Kaulah
penyembahan-Mu. Nyatakan kerinduan-Mu malam hari ini di hadapan Tuhan. Haleluya. Buka hatimu, buka hatimu. Haleluya. Jamah setiap pribadi, curahkan kuasa-Mu. Haleluya. Datanglah atas setiap hidup kami. Datanglah sekarang, penuhi kami dengan kuasa-Mu. Amin. Urapi kami sekarang ini dengan api Roh-Mu. Datanglah sekarang, penuhi kami, amin, dengan kuasa-Mu. Urapi kami sekarang ini dengan, mari bersama-sama katakan, datanglah sekarang, penuhi kami. Jamah kami Tuhan, jamah kami Roh Kudus, penuhi kami, urapi kami. Amin, amin. Sekali lagi nyatakan dengan iman-Mu, nyatakan dengan iman-Mu. Haleluya. Datanglah sekarang, penuhi kami dengan kuasa-Mu. Urapi kami sekarang ini dengan api Roh-Mu. Mari bersama-sama katakan, Roh Kudus, ini hamba-Mu. Roh Kudus, penuhi. Sambil kita mengangkat tangan kita di hadapan Tuhan, katakan, Roh Kudus, Roh Kudus, ini hamba-Mu. Roh Kudus, penuhi. Sekali lagi katakan bersama-sama, Roh Kudus, Roh Kudus, ini hamba-Mu. Roh Kudus, penuhi hamba-Mu.
penuhi kami, penuhi kami. Sungguh kami merindukan Roh Kudus-Mu dicurahkan dalam setiap kami jemaat-Mu Tuhan. Engkaulah penolong, Engkaulah penolong yang dijanjikan itu bagi setiap kami. Kami butuh Engkau Roh Kudus, kami butuh Engkau Roh Kudus. Haleluya. Engkau yang merindukan curahan Roh Kudus, Engkau yang rindu diperbaharui, Engkau yang rindu dipenuhi. Mari angkat suaramu, nyatakan kerinduanmu saat ini juga. Haleluya. Terima kasih Tuhan, terima kasih Roh Kudus, terima kasih. Haleluya. Roh Allah yang hidup penuhiku, Roh Allah yang hidup pulihkanku. Turunlah urapan ke atasku, membangkitkan kuasa-Mu. Roh Allah yang hidup penuhiku, Roh Allah yang hidup turunlah urapan ke atasku, membangkitkan kuasa-Mu, membebaskan hidup yang terbelenggu, memulihkan hati mereka yang terluka, serta mencelitkan mata yang buta. Jadikan hidupku alat-Mu, dipenuhi urapan baru, menyatakan kebesaran kuasa-Mu, membebaskan hidup yang terbelenggu, serta mencelitkan mata yang buta.
kebesaran kuasa-Mu. Mari sekali lagi bersama-sama kita nyanyikan pujian ini. Roh Allah yang hidup penuhiku, Roh Allah yang hidup pulihkanku, turunlah urapan ke atasku, membangkitkan kuasa-Mu, membebaskan hidup yang terbelenggu, memulihkan hati mereka yang terluka, serta menculikkan mata yang buta. Jadikan hidupku alat-Mu, dipenuhi urapan baru, menyatakan kebesaran kuasa-Mu. Sekali lagi, membebaskan hidup, membebaskan hidup yang terbelenggu, memulihkan hati mereka yang terluka, menculikkan mata yang buta. Jadikan hidupku alat-Mu, dipenuhi urapan baru, menyatakan kebesaran kuasa-Mu, menyatakan kebesaran kuasa-Mu, menyatakan kebesaran kuasa-Mu. Mari kita berdoa. Bapa di sorga, kami mengucap syukur karena pada hari ini Engkau mengizinkan kami untuk kembali bergabung di dalam doa pencurahan Roh Kudus. Tuhan, sungguh kami rindu Roh-Mu ada atas kami, memenuhi hati dan pikiran kami sehingga kehidupan kami berkenan di hadapan-Mu. Jadikan kami umat-Mu Tuhan yang hidup di dalam kekudusan, sehingga Engkau berkenan akan hidup kami, dan seberapa lama waktu yang Kau berikan pada kami di dunia ini, kami pakai untuk kemuliaan nama-Mu. Terima kasih ya Tuhan, kami serahkan waktu ke depan ke dalam tangan-Mu, biarlah kiranya Tuhan yang berbicara dan kami diberi pengertian Tuhan supaya kami mengerti apa yang menjadi kehendak-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Shalom saudara, hari ini kita kembali melanjutkan doa pencurahan Roh Kudus yang sudah kita jalankan beberapa hari, dan kita akan belajar bersama-sama mengenai Roh Tuhan sebagai Roh kekudusan. Nah saudaraku, kalau kita bicara soal kekudusan gitu ya, kudus itu arti katanya adalah berbeda atau dipisahkan gitu ya, dibedakan dengan yang lain, kira-kira seperti itu. Nah seringkali orang Kristen itu berpikir bahwa Tuhan itu seperti kita, pikirannya seperti kita, perasaannya seperti kita gitu ya. Bahkan sampai ada orang yang beranggapan kok terjadi seperti ini sih, mungkin rencana Tuhan tuh gagal, mungkin Tuhan nggak tahu kali ya apa yang akan terjadi gitu ya. Jadi menyamakan Tuhan dengan diri kita. Ini sangat-sangat keliru saudara. Karena di dalam firman Tuhan kita melihat Tuhan itu kudus. Bahkan kudusnya Tuhan itu adalah sifat yang paling sering dibicarakan di dalam Alkitab. Bahkan bukan kasih, bukan baik, tapi kudus saudara. Apa artinya Tuhan kudus? Maksudnya adalah Dia sangat berbeda dengan kita. Berbeda dalam hal kualitas, berbeda dalam hal kuasa, berbeda dalam segala hal ya. Bahkan kalau saudara baca di dalam Yesaya pasal yang ke-6, di situ Nabi Yesaya mendapat penglihatan. Dia berkata, aku melihat Tuhan, ujung jubahnya memenuhi bait suci. Dan makhluk-makhluk surgawi saudara yang disebut di situ serafim, mereka bernyanyi memuji Tuhan. Kudus, kudus, kuduslah Tuhan. Mereka bukan hanya berkata kuduslah Tuhan, tapi kudus, kudus, kudus. Ini menekankan betapa berbedanya Tuhan dengan kita.
Dan di dalam keberbedaan itu ada keagungan, ada kemuliaan, ada kebesaran Tuhan yang tidak kita miliki, saudara. Nah, saudara, kalau kita mau melihat seperti apa kekudusan Tuhan itu, kita kembali pada pasal yang pertama di dalam Alkitab. Kejadian pasal yang pertama, ketika Allah menciptakan dunia ini. Di dalam kisah penciptaan itu kita melihat kekudusan Allah, betapa berbedanya Dia dengan kita. Tentu saja perbedaan yang paling mencolok, saudara, Tuhan adalah pencipta dan kita ini ciptaan. Itu aja sudah sangat tidak sebanding, ya. Kita nggak bisa meninggikan diri seperti Tuhan, bahkan melebihi Tuhan, karena Dia secara kodrat sudah jauh lebih dari kita gitu. Itulah kekudusan Tuhan. Nah, di dalam kisah penciptaan kekudusan Tuhan Dia nyatakan dalam dua hal. Yang pertama adalah kuasanya. Kuasa Tuhan itu tidak seperti kuasa yang dimiliki manusia. Kekuasaan manusia itu terbatas, ya. Dan kita hanya punya kuasa untuk memindah-mindahkan gitu ya, saudara, untuk mengubah seperti itu. Tapi Tuhan punya kuasa yang jauh lebih daripada kuasa kita. Dia punya kuasa untuk menciptakan dari yang tidak ada jadi ada. Dia juga punya kuasa untuk memberi kehidupan. Manusia tidak memiliki kuasa seperti itu. Nah, saudara, ini Tuhan tunjukkan ketika dikatakan di dalam firman Tuhan, ya. Kejadian pasal yang pertama, bumi belum berbentuk dan kosong. Roh Allah melayang-layang di atas permukaan air. Roh Allah itu siap untuk bekerja, untuk mengadakan apa yang tidak ada menjadi ada, untuk memberikan kehidupan. Itu yang dilakukan oleh Roh Allah, saudara. Dan ketika Allah menciptakan manusia dari debu tanah, dibentuk manusia itu tetap mati, ya, dari debu tanah sampai Allah menghembuskan nafasnya, rohnya kepada manusia itu. Maka firman Tuhan katakan manusia itu menjadi makhluk yang hidup. Tuhan sanggup memberi kehidupan. Dia kudus, Dia berbeda dengan kita. Dan selain kekudusan Allah Dia nyatakan dalam kuasanya, kekudusannya juga Dia nyatakan dalam kesempurnaannya. Setiap kali Allah menciptakan sesuatu, kita kemudian membaca ayat, Allah melihat itu semua sangat baik. Allah melihat semua yang Dia ciptakan itu baik. Dari yang berantakan jadi teratur, dari yang tidak ada jadi ada. Semua yang Allah ciptakan itu baik. Sampai hari ini, saudara, kita bergantung pada kebaikan dari ciptaan Allah itu. Kita bergantung pada waktu yang ditentukan oleh gerakan benda-benda langit, saudara. Kita bergantung pada musim, kita bergantung pada hukum-hukum alam, saudara. Karena semua yang Allah ciptakan itu baik. Dan dari Allah keluar segala sesuatu yang baik. Jadi yang namanya baik itu tidak bisa lepas dari Allah. Tidak ada sesuatu pun yang baik di luar Allah. Karena Allah lah yang memulai segala yang baik di dunia ini. Nah, saudara, tadi kita sudah membicarakan bagaimana Roh Allah memberikan kehidupan kepada manusia. Manusia menjadi makhluk yang hidup dan hidup itu Dia miliki, kehidupan itu tetap menjadi miliknya. Selama manusia itu hidup menyembah Tuhan. Menyembah Tuhan artinya tunduk kepada Tuhan. Melakukan apa yang Tuhan inginkan. Menaati firman Tuhan. Perintah-perintah Tuhan. Itulah penyembahan, saudara. Dan punya hubungan yang dekat dengan Dia. Mengasihi Tuhan. Selama manusia ada di dalam persekutuan dengan Tuhan, di mana ada kasih dan ada penyembahan, dia memiliki kehidupan di dalam dirinya. Karena ada Roh Allah di dalam dia. Sampai kemudian, saudara, manusia jatuh ke dalam dosa. Ketika manusia jatuh ke dalam dosa, mereka tidak mau lagi menyembah Tuhan. Mereka mau menyembah dirinya sendiri. Mereka tidak mau lagi mengasihi Tuhan. Mereka mau mengasihi dirinya sendiri. Mereka tidak mau lagi mendengarkan firman Tuhan. Mereka mau menentukan sendiri apa yang baik dan apa yang jahat. Itu yang manusia lakukan. Karena pemberontakan itu, maka manusia tidak lagi seperti pada waktu dia diciptakan. Dia tidak lagi kudus. Dia tidak lagi baik, saudara. Dia menjadi rusak. Dia menjadi najis. Dan dia dibuang dari hadapan Allah. Dan pada saat itu,
Roh Allah meninggalkan manusia. Apa yang kita alami setelah itu, saudara? Perjalanan hidup manusia. Begitu seorang anak lahir, anak itu berjalan menuju kematian. Kalau kita lihat tubuh kita sendiri, wah dulu waktu muda fit sekali, aktif ya, terlibat olahraga gitu, banyak aktivitas. Pokoknya luar biasa. Semakin tua kondisi kita semakin lemah, menurun sampai akhirnya mati. Dan tidak ada yang tahu kapan kematian itu akan datang. Orang bilang kita semua antri tanpa tahu siapa yang gilirannya di depan. Kenapa ini terjadi? Karena roh Tuhan meninggalkan kita dan yang tersisa hanya hidup yang sementara ini di dunia. Firman Tuhan katakan kebanggaannya ialah kesukaran dan penderitaan. Penuh dengan kesusahan. Tidak lagi seperti ketika Tuhan pertama kali menciptakan manusia. Ini yang terjadi, saudara. Manusia kemudian hidup di dalam dosanya, hidup dalam keadaan najis, hidup dalam keadaan jahat, hidup dalam keadaan tidak baik, memberontak terhadap Allah. So, kalau saudara lihat di dalam firman Tuhan, Kejadian pasal 3 manusia jatuh dalam dosa. Kejadian pasal 4, dosa berikutnya yang dicatat dalam Alkitab adalah pembunuhan. Kita semua rusak, saudara. Karena roh Allah yang kudus itu sudah meninggalkan kita. Nah saudaraku, di dalam perjanjian lama, itu merupakan kisah bagaimana orang-orang yang sudah ditinggalkan oleh roh Allah, berusaha hidup di hadapan Allah. Mereka tidak bisa. Di dalam perjanjian lama tidak ada orang yang dikatakan kudus secara permanen. Ya, tidak ada orang di dalam perjanjian lama dibilang dia orang yang kudus. Dia orang yang suci gitu. Kemudian juga saudara, tidak ada di dalam perjanjian lama ceritanya Roh Kudus tinggal di dalam seseorang. Ada orang-orang yang dipakai Allah untuk melakukan pekerjaan-pekerjaan yang dia inginkan. Orang-orang ini adalah nabi-nabi, hakim-hakim, raja-raja. Mereka diberikan kuasa oleh Roh Kudus, tapi tidak ada cerita Roh Kudus tinggal di dalam hidup seseorang. Sampai kita masuk ke dalam perjanjian baru dan kita melihat seorang saudara. Ketika dia memulai pelayanannya, dia dibaptis. Dan setelah dia keluar dari air, dari baptisan itu saudara, Roh Kudus turun atas dia. Dan suara Allah berkata, inilah anakku yang kukasihi, kepadanyalah aku berkenan. Dia adalah Yesus. Saudara, tadi saya katakan bahwa kudus artinya adalah dipisahkan, dibedakan. Yesus dibedakan dari semua orang ketika Allah berkata, ini anakku yang kukasihi. Tidak ada orang lain, tidak ada nabi lain. Petrus berkata, tidak ada nama lain di kolong langit ini, artinya di bumi. Sepanjang sejarah manusia, nama selain nama Yesus yang dapat menyelamatkan. Yesuslah yang kudus dari Allah. Bahkan setan aja saudara, ketika Yesus mengajar di bait Allah, kemudian ada orang yang kerasukan roh jahat. Orang itu berteriak-teriak roh jahat yang ada di dalam dia. Kami tahu siapa engkau. Siapa? Yang kudus dari Allah, kata mereka. Iblis saja tahu. Yesus ini khusus. Yesus berbeda dari yang lain. Dan ketika Yesus selesai dibaptis, Roh Kudus turun atas dia. Dan setelah itu Roh Kudus ada di dalam dia. Yesus melayani dengan kuasa dari roh itu, saudara. Pelayanannya seperti yang kita lihat di dalam perjanjian lama, kisah penciptaan. Kekudusan Allah dinyatakan ketika dia menciptakan lewat kuasanya dan saudara lewat kebaikannya, lewat kesempurnaan dari karyanya. Demikian pula Yesus. Pelayanannya diwarnai dengan kuasa. Yesus bisa membuat yang tidak ada jadi ada. Dia memberi makan 5.000 orang dengan 5 roti dan 2 ikan, sisa 12 bakul. Dia bisa mengubah air menjadi anggur. Yesus bisa memberi hidup kepada apa yang mati. Orang-orang yang dia bangkitkan seperti Lazarus, anak muda di kota Nain. Yesus saudara melakukan pelayanan-pelayanan yang luar biasa. Dia menyembuhkan orang sakit,
dia memelekkan orang buta, dia mengajar dengan penuh kuasa. Orang-orang yang mendengarkan dia, mereka berkata, dia membuat segala sesuatu menjadi baik. Bandingkan dengan kita, mungkin apa yang kita pegang, yang kita kerjakan terus jadi rusak ya saudara. Kita masuk di dalam pernikahan, kita jadi sumber masalahnya. Karena kita penuh dengan kekurangan. Tidak demikian dengan Yesus. Dia yang kudus dari Allah, dia berbeda dengan orang lain. Dia membuat segalanya jadi baik. Inilah orangnya. Inilah manusia yang ideal. Allah menciptakan manusia dengan keinginan supaya manusia jadi seperti Yesus. Bukan seperti kita sekarang ini, tapi seperti Yesus, saudara. Mungkin kita berpikir, oke lah, Yesus jadi teladan bagi kita. Tapi terus bagaimana saya menerapkan apa yang Yesus lakukan dalam hidup saya? Bagaimana saya melakukannya? Saudaraku, Yesus bukan hanya demonstrasi kehidupan yang berkenan pada Allah, bukan. Tapi dia memberikan kehidupan itu kepada kita. Dalam Ibrani pasal yang ke-9, ayat 13 dan 14. Firman Tuhan mengajarkan kepada kita, saudara, mengenai korban, persembahan. Saudaraku, kalau kita lihat di dalam perjanjian lama, setiap kali orang mau menghadap Allah, mereka harus memberi korban berupa binatang. Darah binatang itu membayar dosa dari orang yang mempersembahkannya. Tapi kita tahu binatang dan manusia tidak sebanding. Nanti ketika dia berbuat salah lagi, dia harus korbankan binatang lagi. Dia harus tumpahkan darah binatang lagi. Karena itu binatang. Sehingga yang tadi saya katakan di dalam perjanjian lama tidak ada orang yang kekudusannya permanen, saudara. Tapi bagaimana dengan kita yang percaya kepada Tuhan Yesus? Firman Tuhan katakan, Ibrani 9 ayat 13 dan 14. Sebab jika darah domba jantan dan darah lembu jantan dan percikan abu lembu muda menguduskan mereka yang najis, sehingga mereka disucikan secara lahiriah, betapa lebihnya darah Kristus yang oleh Roh yang kekal telah mempersembahkan dirinya sendiri kepada Allah sebagai persembahan yang tak bercacat, akan menyucikan hati nurani kita dari perbuatan-perbuatan yang sia-sia, supaya kita dapat beribadah kepada Allah yang hidup. Kalau di perjanjian lama Tuhan suruh darah binatang dan itu bisa, walaupun sangat terbatas, bisa membuat seseorang diizinkan untuk menghadap Allah. Lebih-lebih lagi darah Yesus, saudara. Dia yang kudus dari Allah dikorbankan dan darahnya menyucikan setiap orang yang percaya. Dosa saudara dan dosa saya dihapus dengan darah Yesus. Dan saudaraku, satu hal yang saudara harus tahu, firman Tuhan berkata, penyucian oleh darah Yesus itu bukan berkali-kali, tapi satu kali untuk selama-lamanya. Dengan kata lain, saudara, kekudusan yang kita miliki karena kita dikuduskan oleh darah Yesus itu permanen. Darah Yesus itu efektif, tidak seperti darah binatang. Menghapus dosa kita, mengampuni kita sepenuhnya. Sampai hari ketika kita dipanggil oleh Tuhan, kita mati. Dosa kita semua sudah dihapus oleh Tuhan Yesus. Saudara nggak bisa menemukan yang seperti ini di tempat lain. Jaminan pengampunan dosa. Tuhan tidak hanya mengampuni dosa saudara ketika pertama kali saudara percaya kepada Tuhan Yesus. Darahnya saudara membasuh diri kita. Seumur hidup kita. Asal kita tetap setia mengikut Yesus. Semua dosa kita diampuni. Nah saudaraku, karena semua dosa kita diampuni, kita menjadi kudus. Dan kita boleh masuk ke hadirat Allah. Ketika Tuhan Yesus mati, firman Tuhan katakan, tirai bait suci yang membelah ruang kudus dengan ruang maha kudus, itu terbelah menjadi dua. Ruang maha kudus adalah satu ruangan yang tidak boleh dimasuki oleh siapapun, saudara. Tapi ketika tirai itu terbelah, maka tidak ada lagi penghalang antara Allah dengan kita. Dengan kata lain, saudara dan saya dimanapun kita berada, kalau kita percaya pada Tuhan Yesus Kristus, kita senantiasa ada di dalam hadirat Allah.
Makanya saudara, kalau mau doa, kalau mau beribadah, saudara nggak usah ritual macam-macam dulu. Saudara tinggal datang ke hadapan Allah. Karena darah Yesus sudah menyucikan kita. Sekali untuk selama-lamanya, kita selalu ada dalam hadirat Allah. Saudara merasa atau tidak merasa, saudara selalu ada dalam hadirat Allah. Saudara punya akses bebas kepada Allah setiap waktu. Karena darah Yesus. Lebih-lebih lagi saudara, bukan hanya darah Yesus menyucikan kita dari dosa, kita dikuduskan. Tapi karena kita sekarang sudah dikuduskan, kita jadi orang yang kudus, kita jadi seperti dulu manusia pertama yang diciptakan, ya saudara, tidak ada dosanya. Maka roh Allah itu kembali berdiam di dalam kita. Karena itu Tuhan Yesus berkata, dunia tidak mengenal Roh Kudus karena mereka nggak percaya kepada Yesus. Orang yang tidak percaya kepada Tuhan Yesus tidak mungkin Roh Kudus diam di dalam dia. Tapi orang yang percaya kepada Yesus, orang-orang kudus kata firman Tuhan, itu memiliki Roh Kudus diam di dalam diri mereka. Apa yang Roh Kudus lakukan saudara? Roh Kudus ini menolong kita untuk hidup sesuai dengan kehendak Allah. Di dalam Galatia pasal yang kelima, ayat 22 sampai 25, saudara di sini Paulus menunjukkan karya Roh Kudus ya saudara di dalam diri orang yang percaya. Firman Tuhan katakan, tetapi buah roh ialah kasih, sukacita, damai sejahtera, kesabaran, kemurahan, kebaikan, kesetiaan, kelemah lembutan, penguasaan diri. Tidak ada hukum yang menentang hal-hal itu. Barang siapa menjadi milik Kristus Yesus, ia telah menyalibkan daging dengan segala hawa nafsu dan keinginannya. Jikalau kita hidup oleh roh, baiklah hidup kita juga dipimpin oleh roh. Roh yang menghidupkan itu ada di dalam kita. Dan sebagai hasilnya yang keluar adalah perbuatan-perbuatan yang dari roh. Saya sering katakan saudara, kalau buah roh berarti pohonnya pasti pohon roh. Seperti buah rambutan ya pohonnya rambutan ya. Tidak mungkin pohon durian buahnya rambutan. Seringkali kita berpikir bahwa kita harus menghasilkan buah roh dengan usaha kita. Tidak mungkin bisa. Kalau kita mau menghasilkan buah roh, maka roh itu yang menghasilkan di dalam kita saudara. Kita perlu pertolongan dari Roh Kudus untuk hidup sesuai dengan kehendak Allah. Kasih, sukacita, damai sejahtera, kesabaran, kemurahan, ini semua bukan sifat manusia. Karena manusia itu jahat, manusia itu berontak terhadap Allah. Ini semua sifat-sifat Allah. Allah yang kudus, yang daripadanya keluar segala sesuatu yang baik. Hanya Allah yang bisa mengerjakan itu di dalam kita oleh rohnya. Karena itu ketika seseorang percaya kepada Tuhan Yesus dan dia menerima Roh Kudus, pasti ada perubahan perilaku saudara. Dan kalau saudara sudah lama percaya kepada Tuhan, saudara bisa menilai, ya dulu saya orangnya mungkin gak sabaran ya. Saya kalau lihat saudara-saudara seiman yang melayani sama-sama, yang sudah saya kenal puluhan tahun ya saudara. Dan saya berpikir, wah coba kalau 10 tahun yang lalu dia dihasut seperti ini pasti marah besar. Tapi sekarang enggak. Kenapa? Karena roh itu mengubah. Roh itu mengubah kita saudara. Roh Kudus bekerja. Sehingga yang keluar dari kita bukan kemarahan tapi kesabaran. Yang keluar bukan kebencian tapi kasih. Yang keluar bukan kalah kepada pencobaan tapi pengendalian diri. Itu semua karya Roh Kudus. Tanpa Roh Kudus kita tidak bisa. Sehingga seorang yang kudus ya, namanya orang kudus ya saudara. Orang yang dikuduskan oleh darah Yesus. Hanya bisa hidup di dalam kekudusan karena Roh Kudus. Kemudian saudara, Roh Kudus yang ada di dalam kita itu juga membuat kita semakin serupa dengan Yesus. Yesus itulah teladan kita, dialah guru kita, dialah Tuhan kita, dia panutan kita. Bahkan nama istilah untuk kita orang Kristen, pengikut Kristus saudara, disebut dengan nama Kristus. Dia mau kita jadi seperti dia, seperti Kristus. Dan roh itu saudara, mengubah kita menjadi semakin seperti Kristus. Ini yang Paulus katakan dalam 2 Korintus pasal yang ketiga.
ayat 17 dan 18. Dia berkata kepada jemaat di Korintus, sebab Tuhan adalah roh, dan di mana ada roh Allah, di situ ada kemerdekaan. Dan kita semua mencerminkan kemuliaan Tuhan dengan muka yang tidak berselubung. Dan karena kemuliaan itu datangnya dari Tuhan yang adalah roh, maka kita diubah menjadi serupa dengan gambarnya dalam kemuliaan yang makin besar. Saudara mungkin pernah dengar istilah dari kemuliaan kepada kemuliaan, ya, ada lagunya ya saudara. Itu pekerjaan Roh Kudus. Kita dibawa dari kemuliaan pada kemuliaan sampai menjadi serupa dengan Kristus. Firman Tuhan katakan Tuhan adalah roh, dan di mana ada roh Allah, di situ ada kemerdekaan. Kemerdekaan dari dosa, kemerdekaan dari ketakutan, sehingga kita diubah menjadi semakin serupa dengan Kristus. Ini kehendak Tuhan bagi saudara dan saya. Kita sudah dikuduskan oleh darah Kristus. Dan selama sisa hidup ini saudara, kita berjalan makin lama, makin serupa dengan Kristus. Karena ada Roh Kudus yang menuntun kita. Dan juga Roh Kudus itu akan memberi kita kuasa ya untuk menjadi saksi-saksi Tuhan yang efektif. Saudaraku, saya tahu ada banyak orang Kristen bergumul untuk hidup berkenan kepada Allah. Saya sendiri juga. Kita semua mengalami. Kalau kita sungguh-sungguh mengasihi Allah, pasti ada banyak hal dalam hidup kita yang membuat kita merasa sedih. Kenapa saya nggak bisa menyenangkan Tuhan? Kenapa saya terus-menerus melanggar firman Tuhan? Kenapa saya nggak bisa hidup sesuai pimpinan Roh Kudus? Kenapa saya merasa saya lemah sekali, saya gampang jatuh ke dalam dosa? Hari ini saudaraku, firman Tuhan telah mengingatkan kita. Kekudusan adalah sifat Allah yang Dia karuniakan kepada kita oleh Roh-Nya. Dan kita harus minta pertolongan dari Roh Kudus. Hanya Roh Kudus yang bisa membantu kita untuk hidup berkenan kepada Allah. Sebagai penutup saya ingin mengajak kita membaca Yehezkiel pasal yang ke-36 ayat 26 dan 27. Saudaraku, bangsa Israel bergumul untuk melakukan firman Tuhan sampai hari ini. Mereka bahkan menaati banyak aturan dengan sangat ketat supaya menyenangkan Tuhan, tapi tetap nggak bisa. Karena yang Tuhan mau adalah perubahan yang dari dalam keluar, bukan dari luar ke dalam, saudara. Dan itu hanya bisa dikerjakan oleh Roh Kudus. Ini janji Tuhan bagi Israel dan bagi kita. Yehezkiel 36 ayat 26 dan 27. Kamu akan kuberikan hati yang baru dan roh yang baru di dalam batinmu. Dan aku akan menjauhkan dari tubuhmu hati yang keras dan kuberikan kepadamu hati yang taat. Rohku akan kuberikan diam di dalam batinmu, dan aku akan membuat kamu hidup menurut segala ketetapanku, dan tetap berpegang pada peraturan-peraturanku dan melakukannya. Semuanya Tuhan yang kerjakan. Aku akan membuat kamu hidup menurut peraturanku. Aku akan memberikan rohku diam di dalam batinmu. Tuhan yang mengerjakan ini di dalam kita. Karena itu saudaraku, kalau saudara selama ini merasa saya lemah, kita bersyukur karena kita tidak dibiarkan sendirian. Ada penolong, yaitu Roh Kudus yang akan memampukan kita untuk hidup di dalam kekudusan. Mari hari ini minta kepada Roh Kudus untuk menolong kita. Jangan malu untuk berkata kepada Tuhan, saya gak mampu. Karena Tuhan tahu kita gak mampu. Dan Dia yang akan memampukan kita. Amin. Untuk firman Tuhan. Ya, mari kita menyambut kebenaran firman Tuhan malam hari ini. Kita angkat pujian. Haleluya. Tiada yang mustahil dan tiada yang sukar bila Roh Allah turut bekerja. Tiada yang mustahil bagi orang percaya, karena Roh Allah turut bekerja. Tiada yang mustahil dan tiada yang sukar bila Roh Allah
Tiada yang mustahil bagi orang percaya, karena Roh Allah turut sekali lagi katakan, tiada yang mustahil dan tiada yang sukar bila Roh Allah turut bekerja. Tiada yang mustahil bagi orang percaya, karena Roh Allah turut karena Roh Allah, karena Roh Allah turut, sekali lagi katakan amin, karena Roh Allah turut bekerja di antara kita. Mari jemaat Tuhan, kita akan tundukkan kepala, kita akhiri ibadah doa pencurahan Roh Kudus pada saat ini. Seperti pujian yang kami nyanyikan, tidak ada perkara yang sukar bagi Engkau Tuhan. Bila Engkau bekerja di antara kami, maka Engkau sanggup mengubah seluruh kehidupan kami melalui Roh Kudus-Mu Tuhan. Itu sebabnya kami perlu Roh Kudus-Mu dalam hidup kami. Kami perlu dan kami butuh Roh Kudus dalam hidup kami. Karena Roh Kuduslah yang sanggup mengubah kehidupan kami menjadi baru. Karena Roh Kuduslah yang mampu mengadakan yang tidak ada menjadi ada, yang buruk menjadi baik. Sekali lagi kami menyerahkan kehidupan kami, jemaat Tuhan dimanapun kami berada. Kami percaya Roh Kudus-Mu bekerja di tengah-tengah kami saat ini, yang mampu mengubah seluruh kehidupan kami. Bukan karena kekuatan kami, bukan karena kemampuan kami, tapi semata-mata oleh karena Roh Kudus-Mu. Kami berdoa, kami menyerahkan hamba-Mu Glory yang sudah menyampaikan kebenaran firman-Mu pada malam hari ini. Penuhi lagi bejananya yang kosong Tuhan. Pakai lebih dahsyat lagi Tuhan dalam segala pelayanannya, rumah tangganya, dimanapun hamba-Mu ini berada. Engkau yang dipuji dan dipermuliakan. Sekali lagi kami menyerahkan seluruh hidup jemaat-Mu saat ini Tuhan ke dalam tangan-Mu. Berkati setiap kami. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami akhiri ibadah doa pencurahan Roh Kudus saat ini juga. Haleluya. Amin. Jemaat Tuhan, jangan lupa besok kita akan berjumpa kembali di dalam doa pencurahan Roh Kudus. Tuhan Yesus memberkati.